Sobat Belajar, bertemu dengan Kak Mega di sini. Udah tahu nih ya kalau ada Kak Mega, kita mau membahas mengenai apa sih? Kak Mega akan ngajak Sobat Belajar nih di rumah dan dimanapun Sobat Belajar berada untuk sama-sama mempelajari materi dalam pelajaran ekonomi. Kira-kira yang akan Kak Mega bawakan atau apa yang akan Kak Mega informasikan kepada Sobat Belajar pada kesempatan kali ini ya? Kak Mega punya ilustrasi gambar nih. Nah, sebelum masuk ke materi, pertama-tama Kak Mega mau tanya dulu nih, gimana kabar Sobat Belajar? Kak Mega harap dalam keadaan yang baik, bahagia, dan semangat ya. Supaya apa? Supaya belajar bareng Kak Mega pada sesi live class ekonomi ini terasa menyenangkan dan segala materi yang Sobat Belajar dengarkan itu dan Sobat Belajar tonton ya, bisa bermanfaat dan bisa tercerna di otak dengan baik. Kak Mega punya ilustrasi gambar. Nah, ada dua gambar nih. Ada gambar tangan dan ada gambar beberapa orang yang kira-kira lagi sedang diskusi nih ya. Nah, maksud dari gambar ini dan apa sih Kak hubungannya dengan materi yang akan kita bahas? Sobat Belajar tahu kan kalau kita melakukan sesuatu bersama-sama, niscaya kerjaannya atau tugasnya itu makin terasa lebih mudah dan selesainya juga jadi lebih cepat ya. Kak Mega sempat menjelaskan pada pertemuan sebelumnya atau pada sesi live class sebelumnya bahwa bersama itu kita bisa hebat dan bersama itu kita bisa kuat. Ini juga berlaku pada kegiatan usaha, gotong royong untuk membangun usaha. Semangat gotong royong atau semangat kebersamaan gitu ya, adanya rasa kekeluargaan dan adanya rasa peka terhadap sesama itu akan menumbuhkan jiwa-jiwa semangat yang tinggi gitu untuk bisa berkompetensi secara kelompok. Kalau misalkan kita mengerjakan tugasnya secara beramai-ramai atau secara kelompok, pasti selesainya juga jadi lebih mudah ya, karena adanya pembagian job desk atau tugas nih. Sama halnya ketika Sobat Belajar mengerjakan tugas yang diberikan oleh Bapak atau Ibu guru dari sekolah, jika tugas tersebut diberikan secara berkelompok. Itu pasti jauh lebih mudah ya ketimbang kita mengerjakan tugasnya itu secara individual. Nah, kalau misalkan secara berkelompok, tentu Sobat Belajar kan bisa sambil sharing nih ilmu yang Sobat Belajar punya ke teman sekelompoknya Sobat Belajar. Kira-kira benar gak sih ilmu yang aku dapatkan ini seperti ini? Atau meminta persetujuan nih atau saran gitu dari teman-teman sekelompoknya. Bagaimana ya cara memutuskan suatu keputusan gitu atau cara menyelesaikan suatu masalah yang tepat itu seperti apa. Karena kalau misalkan kita berdiskusi dengan beberapa teman sekelompok gitu, nah makanya nanti akan timbul nih pemikiran-pemikiran baru yang bisa mendorong keputusan yang dibuat itu jadi jauh lebih baik daripada keputusan yang dibuat oleh individual atau seorang aja. Nah, makanya Sobat Belajar kalau misalkan dapat tugasnya dari Bapak atau Ibu guru, yang tugasnya itu secara berkelompok, Sobat Belajar harus turut aktif mengerjakan segala tugas Sobat Belajar dalam kelompok tugas tersebut. Ya, nanti kan dibagi-bagi nih tugasnya kira-kira masing-masing orang ini mengerjakan apa ya. Misalkan si A ini mengerjakan atau mencari materi dan si B ini yang mengolah materi. Nah, ketika sudah dapat tugas atau sudah dapat tanggung jawabnya, maka kita sebagai anggota kelompok harus mengerjakan itu dengan sungguh-sungguh. Ini juga berlaku pada suatu lembaga atau suatu badan usaha. Kira-kira badan usaha ini itu namanya apa ya? Yang memang memperdulikan rasa kekeluargaan. Bahkan dia itu menerapkan namanya asas kekeluargaan nih dalam organisasi atau badan usaha tersebut. Nah, Sobat Belajar langsung aja nih disimak sesi live class bareng Kak Mega sampai akhir ya. Nanti Kak Mega akan menjabarkan atau akan memberitahukan kepada Sobat Belajar bagaimana ciri-ciri lembaga atau organisasi tersebut. Sobat Belajar, karena belajar sekarang mudah, ayo belajar! Jangan lupa belajar, karena sekarang belajar itu mudah. Ayo belajar! Nah, Sobat Belajar, seperti yang sudah Kak Mega sampaikan ya di awal, bahwa kita mengerjakan sesuatu itu harus penuh dengan semangat. Dan jika dikerjakannya secara berkelompok, maka semangatnya jadi semakin menambah ya, karena pembagian job desk tersebut, kerjaan kita juga jadi lebih mudah. Maka dari itu, perlu adanya semangat gotong royong dalam membangun suatu usaha. Nah, semangat gotong royong ini ternyata diadopsi atau digunakan gitu dalam sebuah badan usaha atau sebuah lembaga yang dinamakan koperasi.
pada sesi live class sebelumnya, Kak Mega sudah sempat menjabarkan ya, sejarah perkembangan koperasi itu seperti apa sih, khususnya koperasi di Indonesia. Ternyata, koperasi di Indonesia ini sudah ada sejak zaman penjajahan Belanda sebelum Indonesia merdeka, yaitu pada tahun 1800-an. Nah, awal munculnya istilah koperasi ini terjadi di kota Purwokerto dan diinisiasi oleh seseorang yang bernama R.A. Wiryatmaja. Nah, Bapak R.A. Wiryatmaja ini pertama-tama membangun atau mendirikan sebuah bank yang bank ini tuh mempunyai fungsi sebagai bank simpanan yang dikhususkan untuk para buruh atau tenaga kerja Indonesia yang memang bekerja pada perusahaan-perusahaan asing atau perusahaan Belanda ya pada kala itu. Karena waktu itu Indonesia masih dijajah nih oleh Belanda. Nah, jadi Sobat Belajar udah tahu ya, ternyata koperasi ini tuh sejarahnya panjang sekali, nggak hanya terjadi akhir-akhir ini aja, atau terbentuknya koperasi itu bukan terjadi saat baru-baru ini aja, tapi jauh sebelum Indonesia merdeka. Nah, Kak Mega juga sudah memberitahukan ya kepada Sobat Belajar pada sesi live class sebelumnya bahwa koperasi ini menjunjung tinggi yang namanya asas kekeluargaan dan kebermanfaatan secara bersama. Jadi segala sesuatunya itu harus dipikul dan dijalankan secara bersama-sama. Udah ada gambaran ya Sobat Belajar mengenai apa itu koperasi, sejarah perkoperasian itu seperti apa, khususnya di negara Indonesia. Nah, selanjutnya Kak Mega pada sesi live class kali ini akan menjelaskan apa aja sih tujuan dari koperasi dan bagaimana karakteristik atau ciri-ciri sebuah koperasi di Indonesia. Tapi sebelum masuk ke materi, Kak Mega mau ngajak Sobat Belajar untuk semangat dan senyum dulu ya, supaya belajarnya ini jadi lebih terasa fun dan Sobat Belajar ngerasa tuh enteng aja nih ketika belajar bareng Kak Mega di sesi live class ekonomi ini. Kak Mega punya quotes nih dari Nelson Mandela. Udah tahu ya siapa nih Nelson Mandela? Bunyi quotes-nya, semuanya kelihatan tidak mungkin sampai segala sesuatu selesai. Nah, ini mungkin sering banget yang kita rasakan, Sobat Belajar, dan Kak Mega juga pasti pernah merasakan. Yang namanya sedang mengusahakan sesuatu, pasti kan butuh effort ya, butuh kerja keras. Ketika Sobat Belajar ingin mencapai suatu tujuan, pasti effort yang dimiliki atau effort yang harus dilakukan itu harus effort yang maksimal, atau usaha yang paling terbaik nih menurut versinya Sobat Belajar. Nah, kadangkala kita tuh suka merasa letih, suka merasa capek gitu dalam memperjuangkan kesempatan itu, dalam memperjuangkan segala tujuan kita. Kadangkala di tengah-tengah jalan kita ngerasa, udah aku mau selesai aja sampai di sini. Udah selesai aja nih, nggak mau aku lanjutin karena aku nggak nyampe-nyampe ya tujuanku. Nah, pada saat itu juga Sobat Belajar tuh ngerasa Sobat Belajar nggak mungkin untuk bisa menggapai tujuan tersebut. Karena Sobat Belajar belum sampai di titik kesuksesan itu atau belum sampai di titik tujuan akhirnya. Jadi kadang-kala saat proses panjangnya itu kita ngerasa capek ya, atau bahkan ngerasa udah deh kayaknya aku nggak mungkin nih untuk bisa melalui atau bisa mencapai tujuan tersebut. Tapi ketika Sobat Belajar ngerasa capek, ketika Sobat Belajar ngerasa nggak punya semangat atau nggak ada motivasi nih untuk bisa meneruskan segala hal yang Sobat Belajar perjuangkan, Sobat Belajar ingat lagi nih, sudah sejauh mana sih Sobat Belajar berjalan sampai di titik yang sekarang? Sudah sejauh apa sih segala pencapaian atau segala effort yang Sobat Belajar berikan hingga bisa sampai di titik sekarang? Nah, kalau misalkan pemikiran Sobat Belajar seperti itu, jadi niscaya nih ya, Sobat Belajar itu nggak ada kata nyerah dan nggak ada kata capek untuk bisa mencapai tujuan akhir atau goalsnya Sobat Belajar. Lanjut nih ya, kita masuk ke materi. Pertama-tama, Kak Mega akan menjelaskan apa sih tujuan dari berdirinya koperasi di Indonesia. Nah, tujuan perkoperasian atau tujuan sebuah badan koperasi ini dibagi menjadi dua aspek. Tujuan berdasarkan aspek anggota dan tujuan berdasarkan aspek pemerintah. Maksudnya seperti apa, Kak? Jadi tujuan dari terbentuknya koperasi ini dirasakan oleh dua macam orang ya, atau misalkan dua stakeholder gitu, dari segi anggota koperasi dan dari segi pemerintah nih yang mengelola koperasi tersebut. Kita lihat pertama-tama dari segi anggota dulu ya, dari lingkup yang internal dulu nih, baru sampai ke lingkup yang eksternal. Tujuan koperasi berdasarkan aspek anggota ini ada dua hal nih Sobat Belajar. Tujuan yang pertama, membantu kehidupan para anggota koperasi dalam hal ekonomi.
Nah, anggota koperasi itu kan pasti terdiri dari berbagai macam orang, berbagai macam karakter, berbagai macam background gitu ya. Mungkin pekerjaannya berbeda-beda atau karakternya berbeda-beda, tetapi mereka semua itu berada dalam satu naungan, yaitu sebuah koperasi. Nah, para anggota yang punya background dan punya ciri khasnya masing-masing itu mempunyai satu tujuan yang sama nih untuk bisa memajukan koperasi. Bagaimana akhirnya para anggota tersebut bekerja sama dan menurunkan egonya ketika terjadi selisih paham. Supaya apa? Supaya kegiatan koperasi ini dapat berjalan sesuai dengan rencana ya, nggak ada hambatan gitu. Hanya untuk menjadi sebuah anggota dalam organisasi atau sebuah anggota dalam koperasi nih khususnya, anggota tersebut harus memiliki sifat yang peka gitu ya kepada sesama anggota yang lainnya dan mau bekerja sama serta paham akan tanggung jawab yang dimiliki atau yang diembannya. Kalau misalkan anggotanya udah paham apa tanggung jawabnya, apa haknya, bagaimana job desk-nya, maka kegiatan koperasi itu pun dapat berjalan juga nih sesuai dengan rencana. Kalau misalkan kegiatan koperasinya dapat berjalan sesuai rencana, tujuan koperasi dapat terpenuhi dengan baik. Misalkan tujuan koperasi itu ingin mendapatkan keuntungan nih Kak sebesar 10 miliar gitu dalam kurun waktu 6 bulan misalkan. Nah, kalau misalkan punya tujuan seperti itu dan didukung oleh anggota-anggota yang mau bekerja sama dan kompeten, maka tujuan tersebut bisa loh digapai atau tujuan tersebut itu bisa diraih oleh koperasi tersebut. Nah, kalau misalkan tujuannya udah dapet nih, goals-nya udah sampai, atau koperasi itu udah bisa menghasilkan laba atau keuntungan sekian dalam kurun waktu sekian, maka keuntungan tersebut kan pasti akan dibagi-bagi dong kepada anggota-anggota koperasi yang lainnya. Maka dari itu, anggota koperasi berhak mendapatkan kesempatan atau berhak mendapatkan bagian dari keuntungan tersebut. Nah, bagian-bagian itu kan tentu akan membantu kegiatan atau perekonomian para anggota juga dong ya. Yang berhubungan dengan uang nih. Siapa sih yang nggak mau mendapatkan uang gitu ya kasarnya Sobat Belajar. Pasti semua orang tuh mendambakan memiliki uang yang cukup, uang yang berlimpah supaya kegiatan perekonomiannya ini bisa stabil atau minimal banget tuh bisa stabil ya atau bisa sampai terjadi perubahan yang lebih baik lagi. Dari itu, adanya koperasi ini untuk membantu para anggota-anggota koperasi tersebut mencapai titik kehidupan dari segi ekonominya ini yang mencukupi atau bisa jadi jauh lebih baik daripada kehidupan perekonomian sebelumnya. Misalkan nih, kasusnya seorang anggota koperasi telah mengikuti atau telah menjadi anggota di koperasi tersebut selama kurun waktu 1 tahun. Sebelum ia menjadi salah satu anggota di suatu koperasi, kehidupan ekonominya tuh terasa sulit ya. Dia tuh memiliki tanggung jawab yang untuk menghidupi anak dan istrinya, tetapi pemasukannya itu masih kurang. Bahkan dia harus sampai mengutang atau meminjam dana kepada pihak ketiga. Tetapi setelah ia menjadi anggota dalam suatu koperasi, ia pasti kan mendapatkan keuntungan nih dari balas jasa yang sudah ia berikan kepada koperasi tersebut. Maka, dana atau keuntungannya tersebut bisa membantu perekonomian keluarganya sendiri. Dan kira-kira begitu tuh, Sobat Belajar ilustrasi dari tujuan koperasi segi anggota. Kemudian yang kedua nih, meningkatkan taraf hidup anggota koperasi dan masyarakat di sekitarnya. Nah, misalkan ada suatu koperasi yang berdiri di daerah X atau di daerah Y, maka koperasi tersebut tentu butuh yang namanya SDM atau sumber daya manusia dong. Koperasi tersebut memberdayakan sumber daya manusia yang ada di sekitarnya dulu nih. Di sekitar daerahnya aja dulu, baru nanti kalau misalkan di sekitar daerahnya ini udah habis atau udah nggak ada sumber daya manusianya lagi, baru koperasi tersebut bisa merekrut atau menggunakan gitu ya sumber daya manusia dari wilayah atau daerah luarnya. Nah, jadi yang pertama kali terasa manfaatnya nih atau terasa benefitnya adanya koperasi itu pasti masyarakat-masyarakat sekitar nih Sobat Belajar. Nah, dari itu beruntunglah kita kalau misalkan di daerah rumah kita atau di daerah tempat kita tinggal itu berdiri sebuah koperasi dan ternyata koperasi tersebut tuh memberikan manfaat kepada kita selaku warga di daerah tersebut.
Selanjutnya, dari segi pemerintah nih, Sobat Belajar, kita lihat tujuan koperasi atau manfaat adanya koperasi yang dilihat dari segi pemerintah ini seperti apa ya. Ada 2 juga nih, kalau tadi pada anggota juga 2 dan pemerintah juga ada 2. Tujuan pertama ini ikut serta dalam membangun tatanan perekonomian nasional. Nah, koperasi itu sama halnya dengan badan usaha yang lain ya, BUMN, BUMD, BUMS, dan yang lain-lain. Nah, ketika koperasi tersebut melakukan kegiatan operasional, ketika koperasi tersebut mendapatkan pendapatan gitu ya, atau mendapatkan keuntungan dari kegiatan operasionalnya, maka keuntungan tersebut juga nantinya akan lari nih atau akan cair gitu ke sektor-sektor pemerintah juga nih. Jadi sumber-sumber keuntungannya tersebut ya nantinya akan pindah gitu ya kepada pemerintah pusat maupun daerah. Jadi pemerintah juga diuntungkan sekali nih dengan adanya koperasi-koperasi di beberapa daerah atau di beberapa wilayah. Jika tujuan pertamanya ini sudah terwujud atau sudah terlaksana dengan baik, maka tujuan yang kedua membantu pemerintah dalam mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur. Kalau misalkan perekonomiannya ini udah stabil, perekonomiannya udah maju, maka akan tercipta tuh masyarakat yang adil dan makmur gitu. Jadi masyarakat ini udah nggak ada istilah ketimpangan perekonomian lagi ya di tengah-tengah kita. Udah nggak ada istilah si kaya dan si miskin lagi. Jadi harapannya tuh udah merata nih perekonomian masyarakat Indonesia dari Sabang sampai Merauke, dari Pulau Sumatera sampai Pulau Papua gitu, Pulau Irian. Jadi tujuan pertamanya ini, kemudian kalau ini tujuan pertamanya sudah bisa terlewati, terus sudah bisa tergapai dengan baik gitu, maka tujuan yang kedua adalah ini, goal selanjutnya, terciptanya masyarakat yang adil dan makmur. Makmur di sini kan, makmur itu kan banyak ya istilahnya atau banyaklah penjelasan mengenai perekonomian yang makmur. Dan dari sudut pandang yang berbeda-beda juga nih tentunya. Nah, kalau misalkan masyarakat itu bisa merasakan adanya manfaat yang diberikan oleh pemerintah gitu ya. Pemerintah mampu mengadakan fasilitas-fasilitas umum dan pembangunan-pembangunan yang lainnya gitu di tengah-tengah masyarakat, maka masyarakat itu juga akan merasa hidupnya tuh sejahtera aja gitu. Nah, itulah kira-kira. Kan sumber dari pengeluaran pemerintah juga pasti didapat dari pendapatannya ya. Nah, pendapatannya salah satu itu berasal atau bersumber dari koperasi juga nih. Nah, ini Sobat Belajar, kira-kira tujuan terciptanya koperasi dari aspek pemerintah. Udah bisa terbayang dong ya, ternyata adanya koperasi ini punya tujuan dan punya benefit yang banyak ya Kak Mega gitu. Mungkin Sobat Belajar setelah belajar sama Kak Mega nih jadi tertarik ya untuk jadi anggota di suatu koperasi. Selanjutnya, kita beralih atau kita lihat karakteristik atau ciri-ciri dalam koperasi. Jadi, sebuah koperasi ini sama halnya dengan badan usaha yang lain. BUMN, BUMS, maupun BUMD punya ciri-ciri atau karakteristik yang akhirnya membedakan koperasi dengan lembaga lain. Nah, ini dibagi dua lagi nih Sobat Belajar. Ciri-cirinya dilihat dari keanggotaannya dan dilihat dari modal serta keuntungan yang didapatkan oleh koperasi. Kita lihat dari keanggotaan dulu ya, yang dari lingkup internalnya dulu nih. Ciri-ciri koperasi berdasarkan aspek keanggotaan ada 3 nih Sobat Belajar. Yang pertama, anggotanya bersifat sukarela. Jadi kayak semacam volunteer gitu. Jadi misalkan Sobat Belajar mendaftarkan diri Sobat Belajar menjadi anggota koperasi, nggak ada tuh namanya sistem kontrak. Nggak ada ketentuan atau ketetapan Sobat Belajar harus menjadi anggota di koperasi itu selama periode sekian. Jadi kalau sewaktu-waktu Sobat Belajar ingin mengundurkan diri dari keanggotaan koperasi, itu bisa karena sifat anggotanya itu secara sukarela. Selanjutnya yang kedua, rapat anggota merupakan kekuasaan tertinggi. Jadi ini rapat anggota ini biasanya dilakukan selama akhir di suatu periode gitu. Misalkan periode berjalannya itu selama 1 tahun. Maka rapat anggota ini yang besarnya gitu ya dilakukan di akhir periode, di akhir tahun. Itu untuk menentukan, pertama-tama mengevaluasi dulu nih dari kebijakan yang sudah berjalan selama 1 periode dan menentukan kebijakan mana yang efektif dan bisa dipakai pada periode selanjutnya. Nah, pada rapat anggota ini,
berkaitan dengan yang ketiga nih. Rapat anggota ini nantinya akan menghasilkan gitu ya, atau akan memberikan kesempatan kepada masing-masing anggotanya tuh untuk bisa menyuarakan pendapatnya gitu. Jadi setiap anggota ini punya hak suara yang sama dengan anggota yang lainnya. Nah, nggak peduli nih backgroundnya apa, nggak peduli jenis kelaminnya apa, dan nggak peduli pekerjaannya apa, kalau misalkan seseorang itu sudah menjadi anggota koperasi, maka seseorang itu punya hak untuk bisa menyuarakan pendapatnya. Karena kan pendapat itu dibutuhkan banget ya, pendapat dari setiap anggota di koperasi ini sangat-sangat dibutuhkan untuk keberlangsungan hidup koperasi. Jadi keberlangsungan hidupnya koperasi ini, untung atau ruginya juga didapatkan dari pendapat-pendapat para anggotanya ini. Dan yang ketiga, kegiatannya berprinsip pada 3S, swadaya, swakerta, dan swasembada. Kalau pada prinsip swadaya ini yaitu prinsip yang namanya usaha sendiri. Nah, koperasi ini kan menghasilkan barang dan jasa ya Sobat Belajar, dan menjual barang dan jasanya tersebut. Barang dan jasa atau output yang dihasilkan oleh koperasi itu merupakan output yang menjadi usaha pada koperasi tersebut. Jadi usaha tersebut tuh usaha koperasinya sendiri, nggak ada turut campur pihak lain gitu. Jadi benar-benar usaha dari koperasi dan usaha dari para anggotanya. Dan yang kedua, swakerta, buatan sendiri. Barang-barangnya, misalkan koperasi tersebut itu koperasi yang berfokus pada sepatu gitu. Maka barang-barang sepatu itu pun dari barang mentah sampai bahan setengah jadi atau barang jadi gitu ya, itu dibuat langsung oleh para anggota koperasi gitu. Dan yang terakhir adalah swasembada nih, 3S yang terakhir. Swasembada artinya kemampuan sendiri. Maka anggota koperasi itu juga punya kemampuannya untuk bisa mengelola atau mengolah bahan mentah tadi menjadi bahan setengah jadi atau menjadi barang jadi ya. Jadi nih kegiatannya prinsipnya 3S. Swadaya, swakerta, dan swasembada. Nah, itu menjadi ciri khas atau karakteristik dari koperasi. Bedanya mungkin dengan badan usaha yang lainnya. Kalau BUMN atau BUMS itu output atau barang dan jasa yang dihasilkan itu masih ada kaitannya atau masih ada ikut campurnya pihak-pihak lain nih. Mungkin BUMN ini hanya mengolah barang mentah menjadi bahan setengah jadi atau darinya bahan jadi ini menjadi barang jadi gitu. Tetapi kalau koperasi ini benar-benar dibuat sendiri gitu dan diolah sendiri. Biasanya produk-produk koperasi ini berkaitan dengan handmade ya, atau produk-produk yang buatan tangan, home product gitu, handmade atau home product, serta kerajinan-kerajinan yang lainnya yang memang bisa langsung dihasilkan oleh para anggota-anggota koperasi. Selanjutnya kita lihat yuk bagaimana dari segi modal serta keuntungan yang didapatkan oleh sebuah koperasi. Nah, kalau ciri-ciri berdasarkan modal dan keuntungannya dibagi menjadi 4 nih. Kalau tadi ada 3, di sini ada 4 nih Sobat Belajar. Yang pertama, koperasi bersifat non-kapitalis. Maka kegiatannya itu ya udah dia bersifat kekeluargaan kan. Karena asas koperasi ini kan asas kekeluargaan. Maka sifatnya juga non-kapitalis, bukan yang mencari untung sebesar-besarnya atau mencari laba yang sebesar-besarnya. Yang kedua, pembagian keuntungan menurut perbandingan jasa. Nah, maksud dari pernyataan yang nomor 2 ini, ketika ada banyaknya anggota koperasi nih yang mendaftar, nah kan anggota tersebut terdiri dari beberapa background yang berbeda ya, atau misalkan terdiri dari beberapa jenis pekerjaan yang berbeda gitu. Ini nggak peduli nih bagaimana backgroundnya, nggak peduli juga seberapa banyak modal yang diberikan oleh anggota tersebut kepada koperasi, yang dilihat itu hanya balas jasanya aja. Misalkan, ada 2 anggota koperasi, si A dan si B. Nah, si A ini memberikan modal yang banyak, sementara si B ini cenderung lebih sedikit daripada modal yang diberikan oleh si A. Tetapi ternyata balas jasa itu diberikan lebih besar kepada si B daripada si A, karena jasa yang diberikan si B ini juga lebih banyak atau lebih bermanfaat daripada si A. Jadi dilihat dari balas jasanya ya, atau seberapa besar sih jasa yang diberikan anggota tersebut kepada koperasi. Selanjutnya nih yang ketiga, modal tidak tetap berdasarkan banyaknya anggota. Ada yang dinamakan SHU atau simpanan hasil usaha nih, dan beberapa
simpanan-simpanan pokok yang harus dibayarkan para anggota di awal keanggotaannya sebagai koperasi. Nah, simpanan-simpanan itu yang menjadi modal dari koperasi tersebut. Jadi modal koperasi ini nggak tetap tergantung sama banyaknya jumlah anggota aja. Kalau misalkan anggotanya bertambah, ya berarti modalnya pun juga ikut bertambah. Tapi kalau anggotanya berkurang, modalnya nggak akan berkurang ya Sobat Belajar, karena ada beberapa simpanan wajib yang memang harus disetorkan kepada koperasi. Kalau misalkan anggota tersebut mengundurkan diri, maka simpanan itu nggak bisa dikembalikan. Gitu. Jadi nanti ada beberapa macam simpanan ya di koperasi. Mungkin Sobat Belajar akan jauh lebih mendalaminya di perguruan tinggi nih. Gitu. Selanjutnya, yang terakhir, yang keempat. Dalam rapat, tiap anggota memiliki satu suara tanpa memperhatikan modal. Ini juga masih erat kaitannya dengan yang tadi ya, poin ketiga pada aspek keanggotaan. Jadi tidak peduli seberapa banyak modal yang diberikan, kalau misalkan dia ingin mengeluarkan suaranya atau memberikan pendapatnya gitu kepada koperasi tersebut agar kegiatan koperasi tersebut bisa berjalan dengan lebih baik, maka setiap anggota itu memiliki hak yang sama. Nggak dibeda-bedakan nih dari segi background ataupun dari segi modalnya. Jadi nggak dilihat berapa sih banyak modal yang diberikan oleh si A atau berapa sih banyak modal yang diberikan oleh si B. Semua anggota itu memiliki hak yang sama untuk berbicara atau memiliki hak yang sama juga atau kesempatan yang sama untuk mengeluarkan pendapatnya nih untuk kegiatan atau kemajuan koperasi ini. Namanya juga asas kekeluargaan ya Sobat Belajar. Maka dari itu pada koperasi ini menekankan kebersamaan nih terhadap semua anggota. Tidak ada anggota yang dibeda-bedakan atau anggota yang dispesifikasi atau ngerasa tuh anggota tersebut tuh anggota idaman atau anggota favorit, itu nggak ada. Semua itu dilakukan secara bersama-sama. Nah, yang terakhir nih, biar lebih paham sama materi koperasi, Kak Mega mau ngajak Sobat Belajar untuk kuis. Kak Mega punya soal yang pertama. Pak Damar dan Pak Adit merupakan anggota pada koperasi Bahagia. Pada awal pendaftaran sebagai anggota, Pak Damar menyetorkan modal lebih besar daripada Pak Adit, tetapi keuntungan yang diterima oleh Pak Adit lebih besar daripada Pak Damar. Hal tersebut dikarenakan jasa yang diberikan oleh Pak Adit lebih besar daripada Pak Damar. Pernyataan tersebut ini sejalan dengan kriteria koperasi, yakni apa nih kira-kira Sobat Belajar? A, B, C, D, atau E? Kita lihat nih, ada kuncinya ternyata. Dan ternyata jawabannya adalah yang B, pembagian keuntungan menurut perbandingan jasa. Gimana nih Sobat Belajar? Penjelasan mengenai ciri-ciri serta tujuan koperasi dan latihan pelangnya udah tergambar ya bagaimana ciri-ciri atau karakteristik sebuah koperasi dan apa aja sih tujuan-tujuan dari koperasi tersebut? Sobat belajar kan sekarang jadi lebih mudah ya. Karena belajar sekarang mudah, ayo belajar. Jangan lupa belajar, karena sekarang belajar itu mudah. Ayo belajar!